teman-teman semuanya, selamat malam. Malam, shalom. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Haleluya, Ada luar yang lagi biasa. sedih, yang lagi putus cinta. Seperti yang gak ada ya, karena berkat Tuhan selalu bersama-sama dengan kita Amin. semua. Haleluya. Teman-teman, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan melakukan ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan kepada Tuhan saja. Tuhan, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga sangat bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami, yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan hanya berfokus kepadamu saja Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan, kita agungkan namanya dengan lagu pujian kita yang berkata, sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, memujikan,
Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan lebih dan sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat-Nya, menyembah Dia. Dengan pujian kita katakan, karena salib-Mu. Benar Tuhan, hanya karena salib-Mu saja Tuhan Yesus. Kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Kasih-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes, Jesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesusku.
pengorbanan-Mu saja ya Tuhan, kami dapat layak menghadap di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Sebab hanya karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, hidup kami ada sampai pada saat ini. Kami dapat berjalan di dalam dunia ini dengan memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami tidak terintimidasi oleh setiap perbuatan kesalahan kami, tetapi kami selalu diingatkan bahwa kami dilimpahi oleh anugerah serta kasih karunia yang daripada Tuhan. Itu semua Tuhan hanya karena dari darah-Mu yang mahal, yang tak dapat diukur melalui harta, yang tak dapat diukur melalui usaha kami. Tetapi itu semua betul-betul anugerah yang daripada Tuhan, yang Tuhan limpahkan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami mengucap syukur. Kami berlimpah-limpah syukur di dalam hati kami, di mana ketika kami percaya di dalam-Mu Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang baru di dalam-Mu. Sebab karena itu ya Tuhan kami yang ajaib, ya Tuhan kami yang baik, ya Tuhan kami yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Supaya ya Tuhan kami mengerti apa maksud dari perkataan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui pribadi lepas pribadi. Dan kami meminta juga ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui kami, supaya kami diingatkan dan kami dibentuk kembali di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya di dalam kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya mau sapa teman-teman semua, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur bahwa malam hari ini kembali lagi kita ada di tempat ini ya teman-teman sekalian. Bahwa masih ada penyertaan Tuhan bagi kita hari demi hari. Amin. Untuk itu teman-teman kita akan langsung saja kepada firman Tuhan kita yang bertemakan darah tetap bekerja di dalam keheningan. Coba bilang sekali lagi, darah tetap bekerja dalam keheningan. Dua ya, darah tetap bekerja dalam keheningan. Amin. Kita langsung baca aja yuk Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Ibrani 12 ayat yang ke-24. Udah dapat teman-teman? Saya bacakan teman-teman ngikutin ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Teman-temanku sekalian, kita kalau mengingat hari Paskah, Jumat Agung, bahkan hari kebangkitan, kan itu yang sering kita ingat atau yang itu yang sering kita jalani di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa ada satu hari lagi yang juga spesial. Yaitu hari Sabtu yang hening. Hari Sabtu yang hening. Jadi teman-temanku sekalian, kenapa saya sangat, ini pokoknya tema yang menarik untuk saya. Saya coba akan menjelaskan dengan sederhana, dengan cepat juga kepada teman-teman. Karena teman-teman di setiap hari hidup kita, terutamanya yang lagi misalnya mengalami masalah atau apapun lah itu.
Kita selalu bahkan bertanya ketika kita menunggu kepastian yang daripada Tuhan, kita bilang, Tuhan apakah Engkau masih bekerja? Tuhan apakah Engkau masih sanggup melakukan sesuatu di dalam kehidupanku? Kita udah berusaha berdoa, tapi belum ada jawaban. Kita udah berdoa kepada orang yang sakit misalnya. Kita dengan iman kita doakan. Tapi belum ada jawaban. Ini mempengaruhi respon dari hati kita. Atau bahkan ada harapan kita. Cuman seolah-olah teman-teman ketika kita memiliki atau memegang harapan itu di dalam hati kita, teman-temanku sekalian. Tidak ada seperti jalan yang bisa dibukakan untuk mencapai harapan itu. Dan tahu teman-teman, para murid-murid sampai di titik itu juga. Karena kenapa saya bilang teman-temanku sekalian, kalau murid-murid pada saat itu mengalami hal yang sangat-sangat berat. Dan kalau bisa dilukiskan mereka dalam keadaan ketakutan. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Karena bayangkan ketika Yesus mati dan dikuburkan di hari Sabtu, apa yang bisa mereka perbuat? Padahal teman-teman Tuhan Yesus ini kalau bisa kita lihat bersama murid-murid 24/7 selalu ada bersama-sama dengan murid-murid. Selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi tiba waktunya di hari Jumat Agung katanya Tuhan Yesus disalibkan. Dan tiba di hari Sabtu teman-temanku sekalian, Tuhan Yesus yang mereka lihat bisa membuat mujizat, Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan yang sakit teman-teman tiba-tiba selesai dikuburkan dan meninggal. Ini berarti teman-teman pada waktu itu murid-murid itu merasa semuanya telah selesai. Sama seperti saya cerita sedikit teman-teman. Ketika ayah saya baru pertama sakit, wah saya merasa selesai. Gak ada lagi harapannya untuk hidup. Tetapi sering berjalan waktu kok masih hidup juga gitu. Tetap hidup. Nah di sini teman-teman yang mau saya jelaskan bahwa pada hari Sabtu ini teman-temanku sekalian, Sabtu yang sunyi ini teman-temanku, ini adalah hal yang sangat-sangat berarti bagi murid-murid. Bahkan bagi kita juga teman-temanku sekalian. Sebab ketika kita berpikir semuanya ini selesai, tetapi masih ada janji Tuhan yang berkata pada hari yang ketiga, Ia bangkit. Jadi teman-temanku, 3 poin yang harus kita sadari pada hari ini, pada malam hari ini yang akan coba saya jelaskan bagi kita untuk kita mengerti kenapa keheningan itu adalah sesuatu pertanda juga daripada Tuhan. Bahwa keheningan itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan yang berharga bagi kita orang-orang yang percaya. Yang pertama teman-temanku sekalian, poin yang pertama itu jangan salah menilai keheningan. Jangan salah menilai keheningan. Tadi kan tema firman Tuhan kita teman-teman berkata seperti ini. Darah tetap bekerja walaupun dalam keheningan. Jadi di sini teman-teman kita jangan salah menilai keheningan. Kenapa? Karena memang manusia itu adalah manusia yang terbatas. Benar gak teman-teman? Ingat gak teman-temanku sekalian ada seorang janda yang dimintai Elia roti. Terus bilangnya gimana? Kalau kami kasih kami akan mati. Ada keheningan di situ teman-teman. Saat kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi dapat bekerja, itu bukan berarti Tuhan yang kita punya itu benar-benar berhenti bekerja. Itu bukan.
Tetapi teman-temanku sekalian, itulah hebatnya Tuhan kita ini. Bukan kita meminta sesuatu kepada Tuhan seperti apa ya kita bilang ya, seperti teman-teman pernah lihat ini enggak, mesin makanan yang kita kasih koin, ceng, pencet, trek, cers, turun. Dan itu aja teman-teman, ada prosesnya ketika kita memasukkan koin, kita pencet tombolnya, kita masih nunggu untuk jatuh itu si makanannya. Jadi di sini yang mau saya bilang teman-temanku sekalian, diamnya respon Tuhan atau diamnya Tuhan bukan berarti tanda Tuhan berhenti di dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang kita miliki itu adalah Tuhan yang mampu. Tuhan yang kita punya itu, kita selalu percayai bahwa yang kita miliki itu Tuhan yang di dalamnya itu tidak ada yang mustahil. Itu yang saya imani selalu di dalam diri saya teman-teman. Sebab saya berpikir dengan segala yang sudah saya alami, dengan segala yang sudah Tuhan bawa saya berjalan, di dalam setiap hari saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya nggak bisa, Tuhan saya bingung. Ini meneguhkan hati saya walaupun dia tidak menjawab seperti misalnya di dalam Alkitab, bangkitlah engkau prajurit. Walaupun Tuhan gak jawabnya seperti itu teman-teman, tapi ada firman yang saya bisa pegang. Ada firman yang bisa kita imani di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang tidak berhenti bekerja di dalam kita walaupun kita jatuh di dalam dosa. Jadi teman-temanku sekalian sama aja. Ketika kita misalnya ngirim chat ke teman kita kan. Ada yang baru checklist 1. Kalau checklist 1 kita berpikirnya gimana? Oh mungkin habis paketnya, kan itu 1. Oh mungkin jaringannya nggak ada, itu 2. Apalagi, oh mungkin HP-nya matiin. Tapi coba kalau centang 2 nggak ada tanda birunya, nggak ada online-nya, nggak ada terakhir dilihatnya. Apalagi misalnya yang lagi pacaran, coba responmu gimana? Kan, waduh, gimana ini? Kemana ini orang? Gitu. Karena saya melakukan hal yang sama. Saya centang biru mati, online mati, terakhir dilihat mati. Karena saya seneng gitu. Saya seneng yang private aja gitu. Jadi teman-teman coba dengan meresponi itu aja teman-teman masalah centang itu. Kalau misalnya di dalam pertemanan lah. Misalnya kita baru berangkat jalan-jalan pulang terus gak tau lah apa yang udah kita kerjakan waktu jalan-jalan itu terus kita chat. Misalnya nanya sama teman-teman. Ada masuk pesan centang 2 no read. Gak di read kan gitu. Bisa kita pasti berpikir apa ada salah ya saya ngomongnya tadi ya? Apa saya terlalu kurang ajar ya? Apalagi kalau temennya baik. Kita pasti kayak apa ada yang salah ya dengan saya ya? Apa ada begini begono. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Sedangkan kalau kita misalnya ketahui dari kehidupan orang yang sedang kita khawatirkan itu, mungkin dia lagi nyuci piring, mungkin dia lagi ngapain, tapi toh juga akan dibalas kan teman-teman. Tapi dengan keheningan itu bisa mempengaruhi kita, benar nggak? Dengan keheningan itu bisa merubah cara hati kita atau itu bisa merubah bagaimana hati kita untuk percaya. Makanya teman-teman saya bilang ini yang perlu kita sadari. Bahwa walaupun hidupmu terasa seperti hening tidak ada jawaban dari Tuhan. Jangan menyimpulkan terlebih dahulu. Karena ingat teman-temanku sekalian. Kalau Tuhan bilang dalam kitab Yeremia. Aku sudah merancang engkau sebelum dari kandungan ibumu. Aku telah mengenal
mengenal Engkau katanya. Kalau itu kita pegang teman-temanku sekalian, bahkan di Roma 12 ayat 28 juga dikatakan seperti itu. Ia akan membuat segala sesuatunya menjadi baik, indah pada waktunya asalkan kita mengasihi itu Tuhan. Itu yang menjadi poin utamanya. Poin utamanya teman-temanku sekalian, kita jangan salah menilai keheningan. Supaya kita tidak lari dari jalurnya Tuhan. Supaya walaupun keheningan itu terjadi, walaupun itu dengan kesalahan kita teman-temanku sekalian, tapi kita punya Tuhan yang maha pengampun dan mengasihi kita. Walaupun itu harus kita lewati, kita harus memegang, mengimani di dalam hati kita bahwa saya berharga di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan masih sanggup memulihkan hidup saya. Karena yang saya lihat teman-temanku sekalian, teman-teman saya yang di kampung, terkhususnya untuk orang-orang yang di kampung, banyak masih orang-orang tua di kampung itu masih melakukan dosa yang sama dari keturunan dengan keturunan. Misalnya halnya dengan berjudi. Teman saya teman-teman, karena dia nggak percaya hidupnya bisa diubahkan lagi oleh Tuhan, walaupun orang tuanya penjudi berat, dia depresi. Dia depresi. Kenapa teman-temanku sekalian? Saya sudah berulang-ulang kali mengatakan sama dia, ayo bangkit. Hidup tidak sekecil yang ada di dalam pikiranmu. Anugerah Tuhan tidak sekecil yang ada di dalam pikiran kita. Saya selalu bilang sama dia. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia sudah mulai mau lagi untuk bekerja. Karena sangat sakit teman-teman. Menyadari hal itu teman-teman, menyadari bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada harapan, itu membuat kita benar-benar bisa tidak semangat lagi. Benar-benar tidak memiliki keinginan lagi untuk berjalan di dalam kehidupan kita. Benar gak yang saya bilang teman-teman? Ketika kita sadar dan melihat hal itu. Tetapi inilah yang perlu kita pegang, inilah yang perlu kita harapkan di dalam Kristus. Inilah yang perlu kita imani di dalam Kristus, bahwa ada firman Tuhan yang bisa kita imani, yang bisa kita pegang. Dan firman ini berkuasa. Sama seperti besok ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya pada hari yang ke-3 anak manusia akan bangkit. Dan itu terjadi. Kalau itu saja terjadi teman-temanku sekalian, keheningan yang selalu kita hadapi di dalam hidup kita itu yang akan menjadi jembatan bagi kuasa Tuhan yang besar. Amin. Jadi kita harus paham teman-temanku sekalian, jadi kita harus paham untuk tidak cepat-cepat menyimpulkan dan meninggalkan Tuhan ketika ada keheningan di dalam kehidupan kita. Sebab yang kita punya, kan seperti pujian itu teman-teman, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau berikan, kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Baru apa katanya? Rancanganmu. Jadi teman-temanku sekalian, keheningan itu mulai hari ini seperti di hari Sabtu yang harus dihadapi oleh para murid-murid itu. Mari kita ambil itu sebagai jalan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Ini yang harus kita
harus kita tanamkan di dalam hidup kita teman-temanku sekalian, bahwa Tuhan masih sanggup. Seperti lagunya si Mike Mohede kan ada itu. Tuhan pasti sanggup, tangannya. Itu yang harus kita pahami dan kita sadari teman-teman. Bahwa dalam keheningan itu pun darah Tuhan masih dapat bekerja. Bahwa dalam perkataan kita kepada diri kita sendiri yang mengatakan kita sudah selesai, darah Tuhan masih dapat bekerja. Amin. Yang kedua teman-temanku sekalian, tadi jangan menilai keheningan, jangan salah menilai keheningan. Yang kedua itu Tuhan tetap bekerja bahkan lewat darahnya. Tuhan tetap bekerja bahkan lewat darahnya. Ngerti nggak teman-teman? Kalau kita lihat misalnya inilah ilustrasi kayu salib yang di Golgota. Misalnya ini darahnya ini bercucuran nih semua. Darahnya itu bercucuran ke tanah kan? Ke bawah kan? Ada gunanya enggak? Kalau secara pandangan kita melihat ada gunanya enggak? Jujur-jujur aja. Enggak ada. Buat apa darah netes dari kayu ke tanah? Apa gunanya? Enggak kelihatan. Enggak ngefek. Apa efeknya coba saya tanya? Apakah memang kalau kita baca Alkitab ketika Tuhan mengatakan ini tetelestai. Sudah selesai, baru kain di bait Tuhan terbelah dua kan, itu yang kita lihat. Tapi coba lihat lagi teman-teman. Kalau melalui mata logika kita, darah yang mencucur di kayu salib itu seperti berguna enggak? Misalnya seperti orang-orang yang menyalibkan Kristus. Emang mereka bakalan mengira bahwa darah yang mencucur itu adalah darah yang mahal? Mereka berpikir seperti itu enggak? Mereka berpikir apakah darah itu darah yang berharga enggak? Tidak. Tidak akan mereka mengerti itu. Jadi teman-teman sama halnya seperti ini. Ketika kita juga merasa bahwa setiap kali kita berdoa merasa enggak ada kelihatan efeknya. Enggak ada kerasa efeknya. Atau misalnya kita minta Tuhan bantu aku supaya lepas dari dosa ini. Tetap aja jatuh. Tuhan bantu aku lepas dari dosa ini. Tetap aja. Tetapi seperti yang saya bilang. Tuhan sanggup. Kita nggak tahu loh teman-temanku sekalian. Bahkan dari kesaksian dari orang-orang yang kita lihat misalnya. Misalnya dari TikTok, Instagram, Facebook kan sering misalnya kita baca. Ada orang yang bisa dikuatkan, ada orang yang bisa berbalik dari agama seberang masuk ke agama Kristen. Hanya dengan 1-2 kata dari orang yang percaya. Mengatakan hal yang baik kepadanya. Benar enggak? Pernah lihat gak yang gitu-gitu teman-teman? Pernah dengar enggak yang begitu-begitu teman-teman? Dan inilah semuanya ini teman-temanku sekalian. Inilah kuasa dari darahnya itu. Inilah kuasa dari penebusan Kristus itu teman-temanku sekalian. Walaupun tidak seperti terlihat berguna bagi kita. Seperti saat ini teman-temanku sekalian yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Atau kita yang beribadah saat ini. Kita menganggap udah ini sebagai formalitas tidak ada gunanya. Tapi kita tidak tahu akan pujian yang dinaikkan si Markus tadi itu bisa menguatkan kita untuk maju melangkah sehari lagi. Karena kita nggak tahu teman-teman depresinya orang kita nggak tahu. Kesusahan hati orang akhir-akhir zaman ini kita nggak tahu seberapa beratnya. Tetapi hanya dengan 1 kata 2 kata dalam pujian dalam doa kita mampu menguatkan. Itu buktinya bahwa darah Tuhan tetap bekerja. Darah Tuhan juga masih mampu mengampuni kita. Masih mampu menyucikan kita.
masih mampu menyelamatkan kita. Karena yang menentukan itu teman-temanku sekalian, bukan apa dari yang kita lihat, tetapi dari apa yang Tuhan dapat kerjakan. Dari apa yang Tuhan dapat kerjakan. Bukan dari apa yang kita bisa lakukan. Tidak. Dari apa yang Kristus bisa lakukan di dalam kehidupanku. Itu yang menentukannya. Kalau Tuhan mengatakan kamu adalah anak yang berharga. Kalau Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Pegang. Imani di dalam Tuhan. Supaya kita mengerti bahwa hanya dengan kita mengimani firman-Nya. Seperti kata firman Tuhan. Langit dan bumi akan tetapi firman-Nya akan tetap. Ini yang harus kita pegang teman-teman dikala kita menjalani keheningan itu. Karena kita tidak mengerti, saya tidak mengerti apa yang teman-teman sekalian rasakan, apa yang sedang teman-teman sedang lewati semuanya. Tetapi kalau kita memegang ini di dalam kehidupan kita, seperti kita misalnya enggak dicakapin oleh orang lain, tapi kita tetap baik sama mereka. Kan kita dalam hati, aduh menyesal. Aduh kayaknya enggak berguna, aduh begini, aduh begitu. Tapi kita punya Tuhan yang memiliki otoritas di dunia ini. Tuhan yang berdaulat di dalam dunia ini. Tuhan yang mampu mengubah air menjadi anggur. Tuhan yang mampu menyembuhkan yang sakit, itu Tuhan yang kita punya. Dan itu yang paling penting, bukan usaha kita, tetapi siapa Tuhannya. Amin. Seperti obat aja di dalam tubuh kita teman-teman. Kita kan gak lihat prosesnya. Misalnya kita lagi gak enak badan, atau seperti saya kalau saya capek teman-teman. Capek dari misalnya kerja di ladang, saya minumnya itu kalau malam-malam mau tidur, saya minum paracetamol gitu. Saya minum paracetamol, minum, selesai makan, minum. Saya nggak tahu, pokoknya bangun-bangun udah seger aja gitu. Enak kalau udah kecapean banget. Dan itu maksudnya teman-teman, coba seperti kita lagi sakit demam. Kita beli obat ke klinik, kita dikasih obat, ini makan obatnya 3 kali sehari, kamu banyak minum. Kita ngelihat gak bagaimana proses obat itu harus terurai. Di dalam lambung, di asam lambung kita itu. Kita gak melihat hal-hal yang itu kan teman-teman. Tapi kita tahu ada efek dari si obat yang kita beli itu. Obat yang kita makan itu. Sama seperti Kristus teman-temanku sekalian. Walaupun di dalam hidup kita saat ini teman-temanku seperti kita tidak melihat apa sih gunanya saya mengikut Tuhan ini? Apa sih gunanya saya datang melayani? Apa sih gunanya saya percaya sama Tuhan? Seperti itu tidak terlihat apa-apa teman-temanku sekalian. Tetapi ini berbicara tentang siapa Tuhan? Tuhan kita. Bukan siapa kitanya. Amin. Supaya kita teman-temanku sekalian bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Bisa tetap percaya walaupun belum melihat hasilnya. Supaya kita tidak mengukur Tuhan. Dengar baik ini. Supaya kita tidak mengukur Tuhan dari perasaan kita. Supaya kita tidak mengukur Tuhan dari perasaan kita. Kan karena perasaan kita sering memaki-maki diri sendiri. Coba saya tanya, benar enggak? Benar enggak? Iya enggak? Tapi jangan ukur itu teman-temanku sekalian sebagai standar Tuhan untuk mengasihi kita. Tidak. Kata firman Tuhan, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita.
Kan kalau kayak pacaran teman-temanku sekalian, karena sebelah-sebelah, kalau sebelah doang yang mengasihi jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau dua-duanya jadi tepuk tangan, kan gitu. Istilahnya teman-temanku sekalian, kasih yang dari Tuhan itu tidak cuman harus kita mengusahakan seperti yang lain gitu. Enggak, tapi standar, tapi dasar dari segala sesuatunya. Kita bisa datang ke hadirat Tuhan itu karena Tuhan mengasihi kita. Itu yang utama dan yang paling utama. Karena Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk supaya kita bisa melewati Sabtu yang sangat hening. Tetapi melalui Sabtu yang harus kita lewati ini, ada kemenangan di hari Minggu. Amin. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir, iman yang sejati lahir saat kita berhasil, atau lahir gini nih. Iman yang sejati lahir saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Iman yang sejati lahir saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Di hari Sabtu ini teman-teman, di hari hening ini loh teman-teman hal yang besar mengajarkan murid-muridnya. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus mati, murid-murid gak bisa ngapa-ngapain. Coba mau diapain coba? Mau di apa? Apa sih namanya itu? Atau yang digesek-gesek itu? Yang biar orang bisa bangkit lagi, bisa dibuat sama Tuhan Yesus gitu. Gak bisa kan? Apa yang bisa dilakukan murid-muridnya? Ketika mereka lihat bahwa guru mereka itu sudah mati. Guru mereka itu yang mereka selalu anggap sebagai seseorang yang punya jurus gitulah. Mati. Apa yang mereka bisa perbuat? Usaha mereka berhenti. Walaupun si Petrus bilang, Tuhan walaupun engkau harus begini begono, tetapi aku begini begono. Jadi enggak? Enggak ada. Apa yang dilakukan si Petrus? Menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali. Jadi ini teman-temanku sekalian menunjukkan kepada kita bahwa di hari Sabtu ini, bahwa tentang keselamatan ini teman-temanku sekalian, bukan tentang mengandalkan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita sadar keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita. Salib yang kita percayai itu, darah yang kita katakan terlalu besar dan terlalu mahal itu bukan dari usaha kita, mengusahakan diri seberapa kudus kita, bukan. Itu hal yang baik, tapi bukan. Tetapi itu adalah karya dari Kristus yang sepenuhnya. Bukan kita. Bukan murid-murid, 12 loh murid-muridnya. Bisa enggak mereka mencuri mayatnya Tuhan Yesus waktu itu? Bisa enggak? Bisa lah. Ditumbuhi misalnya prajurit-prajurit yang menjaganya, misalnya. Tapi udah cuman sebatas itu doang yang bisa mereka lakukan. Gak bisa lagi mereka membangkitkan Kristus. Tapi tetap walaupun usaha kita sudah mentok dan habis, masih ada kuasa yang dari Tuhan teman-teman. Yang masih bisa bekerja di dalam hidup kita. Amin. Walaupun seperti ini teman-teman. Saya karena saya lihat kehidupan saya benar-benar nol, benar-benar gak ada yang bisa diharapkan, benar-benar gak ada privilege, benar-benar gak ada apa-apa. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, dari mana? Dari mana mau Tuhan berikan? Dari mana mau Tuhan kasih? Orang saya gak punya apa-apa. Tetapi hari demi hari Tuhan ingatkan apa? Bukan karena usahamu, tetapi karena anugerahku. Tetapi karena kasihku kamu ada. Tetapi karena anugerahku kamu bisa melewati hari ini. Ini menunjukkan teman-temanku sekalian bahwa mari kita responi. Bahwa di dalam hidup kita tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apapun.
Tanpa Tuhan saya hanya bisa diam seperti batu. Karena dengan menghitung resiko yang bisa terjadi, untung rugi yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita teman-teman, walaupun melalui tindakan kita, kalau teman-teman sudah mengerti akan resiko dan untung rugi di dalam tindakan kalian, di dalam tindakan kita sehari-hari yang bisa mempengaruhi masa depan kita bakalan selalu takut untuk bertindak. Tetapi di atas segalanya itu ada anugerah Tuhan yang masih menjaga kita. Ada kuasa Tuhan yang masih melindungi kita, melingkupi kita senantiasa. Bahwa si iblis, si setan, si jahat tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Bahwa maut tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Ketika kita percaya. Amin. Jadi keselamatan itu bukan usaha kita. Tapi itu betul-betul anugerah yang daripada Tuhan. Sama seperti nafas yang kita punya teman-teman. Itu bukan usaha kita memompa paru-paru kita, mengecilkan dan membesarkannya, tidak. Atau memompa jantung kita, tidak. Ini semua anugerah yang daripada Tuhan. Inilah yang membuat kita untuk dapat mengerti dan berkata di dalam setiap hari hidup kita, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Inilah yang akan merubah respon hati kita dengan berkata walaupun harus dengan sulit kita jalani kehidupan ini, tetapi kita masih dapat mengatakan Tuhan aku memerlukan Engkau dan aku percaya kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Jadi teman-teman sama seperti kata firman Tuhan, kita percaya bukan karena melihat. Tetapi kita percaya walaupun kita tidak melihat. Dan disitulah keheningan kita akan dicobai. Tetapi teman-teman walaupun kita harus melewati itu seperti di hari Sabtu sekarang ini. Ada Tuhan kita yang sangat luar biasa. Sama seperti seorang yang gak tahu berenang. Ada gak kita yang gak tahu berenang? Saya tahu berenang cuman saya gak kuat nafasnya. Kan ada kita yang gak bisa berenang kan? Misalnya kita tenggelam. Tenggelam kita pakai gaya apa? Gaya kupu-kupu. Atau gaya gini-gini. Kita gak tahu kan gitu-gitu kan? Coba kalau kita masih waktu mau ditolong sama orang, misalnya si Moses jago berenang, dia mau nolong kita, tapi kita awas gitu. Bisa nggak si Moses nolong kita? Mana bisa? Mau dipegang apanya, dipegang bajunya juga kalau kita begini, dua-duanya tenggelam. Bener nggak? Mana bisa? Gimana coba? Jadi ini menunjukkan teman-teman selama dia masih berparadigma, selama dia masih memiliki keyakinan, oh ini hanya karena usaha saya, ini karena usaha saya, ini usaha saya, ini usaha saya. Percayalah dia tidak akan selamat dan tidak akan bisa diselamatkan kalau dia mau tenggelam. Percayalah. Dan sama seperti kita teman-teman. Ketika kita berkata seperti ini sama Tuhan. Tuhan bukannya saya udah lakukan hal yang baik ya. Sama seperti kita mengatakan Tuhan bukannya saya udah melayani Tuhan ya. Bukannya saya sudah begini, bukan saya begini, bukan saya sudah begini, bukan saya begini, saya begini, saya begini. Tapi Tuhan bilang apa? Nyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Jadi yang mau Tuhan mau apa teman-temanku sekalian? Yang Tuhan mau di dalam hidup kita dengan kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup. Saya memerlukan anugerah-Mu. Dan biarlah anugerah-Mu yang menolong saya. Amin. Karena enak loh teman-teman. Kalau kita udah mengerti hal itu bahwa ada anugerah yang menjagai kita teman-temanku sekalian. Setiap hari jalani hidup kita menjalani hidup kita dapat berperasaan dengan tenang, berpikir dengan tenang. Karena ada seseorang yang bisa kita andalkan. Yang katanya di dalam tangannya ada hidup
hidup kita. Yang katanya dia adalah penulis hidupku. Enak loh. Ini juga yang akan mempengaruhi cara kita bertindak akan dosa. Percayalah, kalau kita sudah mengerti betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu. Kalau kita mengerti betapa cintanya Tuhan kepada kita dan betapa besarnya anugerah Tuhan itu di dalam hidup kita, percayalah dosa itu tidak selera lagi kita melihatnya. Percayalah melakukan dosa itu tidak menjadi hal yang gitu untuk kita. Karena kita udah mengerti betapa besar cintanya Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu yang saya yakini di dalam hidup saya dan itu yang saya percaya dan itu yang saya lakukan. Ketika saya semakin jatuh cinta sama Tuhan, semakin jatuh cinta sama Tuhan, semakin saya bisa bilang sama dosa, bye-bye. Saya punya Tuhan yang mencukupkan keinginan emosi saya, keinginan perasaan saya, keinginan di dalam kehidupan saya, kebutuhan saya punya itu. Saya tidak perlu lagi mencari jalan keluar selain daripada rencana Tuhan. Amin. Itu dia teman-temanku sekalian. Jadi mari kita menyerahkan diri, memberhentikan untuk mengandalkan diri sendiri. Mari kita mengandalkan Tuhan supaya Tuhan yang kita punya bisa bekerja secara penuh di dalam hidup kita. Dan mari kita berhenti untuk merasa mengkontrol hidup kita secara sepenuhnya. Serahkan sama Tuhan. Lakukan bagianmu tetapi sepenuhnya serahkan sama Tuhan. Karena terkadang kalau kita udah melakukan kebaikan udah melakukan yang semampu kita aja, masih ada hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, kalau itu terjadi jangan bersusah hati, serahkan sama Tuhan. Dan belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, mau harus Tuhan izinkan saya melewati ini dan itu, serahkan semua sama Tuhan. Inilah teman-temanku sekalian yang terjadi di keheningan di hari Sabtu. Bahwa saat kita sudah tidak bisa apa-apa, melakukan apa-apa, disitulah Tuhan bekerja sepenuhnya. Walaupun Tuhan terasa diam, doa belum terjawab, jangan menyerah. Karena kuasa darahnya tidak terhalang oleh keheningan. Biarlah ini menguatkan kita teman-temanku sekalian. Bahwa walaupun kita harus melewati duka di hari Jumat, keheningan di hari Sabtu, tapi masih ada keajaiban di hari Minggu. Amin. Walaupun kita harus melewati rasa sakit di hari Jumat, berdamai dengan diri sendiri di hari Sabtu, tetapi masih ada kesembuhan di hari Minggu. Ada kemenangan di dalam Kristus. Jadi Tuhan tidak akan pernah diam kepada kita, percayalah. Seperti orang berdialog, kalau ngomong terus, yang ada aus kan, habis kan, serak. Itu dia. Ada keheningan itu kita perlukan. Supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian kita yuk. Yang berkata tadi, Tuhan pasti sanggup. Kita mau katakan dengan iman pujian ini, bahwa supaya hati kita dikuatkan untuk percaya kepada Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus sanggup menopang.
berharap padanya. Sama-sama katakan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini dengan iman yang sungguh, katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Sama-sama katakan, pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia pasti. Katakan lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tadi. Mari dengan lebih sungguh memandang Kristus dan sama-sama katakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Katakan, percaya, Dia tak tinggal. Sekali lagi katakan, percaya. Kami percaya Engkau Tuhan yang tak akan meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang sanggup. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami akan lanjutkan kebenaran, dan kami akan lanjutkan aktivitas kami Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat luar biasa yang berkati kita pada malam hari ini. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas kami undang ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang masih kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Bapa yang baik, kini tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Berkati Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang masih belum bisa memberi Bapa. Berkati, berikan berkat yang setara Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Baik, mari kita dengarkan warta gereja. Kepada petugas kami persilahkan.
Shalom. Pengumuman Sabtu 4 April 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan pelayanan teman-teman dalam ibadah pemuda Blessing Community hari ini. Kiranya hadirat Tuhan melingkupi setiap kita dalam ibadah hari ini. Berikut ini adalah kegiatan ibadah kita untuk 1 minggu ini. Ibadah Paskah dilaksanakan besok pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dilayani oleh Pendeta Yosua Sibarani MTH. Ibadah tersebut disertai ibadah Paskah dan anak sekolah minggu. Mari kita mengajak keluarga dan teman kita untuk beribadah bersama dalam ibadah tersebut. Ibadah doa dan pendalaman Alkitab pada hari Kamis 9 April 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah ini merupakan komunitas untuk berdoa dan belajar Alkitab bersama-sama untuk mengalami pertumbuhan rohani. Seluruh pelayan Tuhan di gereja ini diwajibkan untuk hadir dalam doa dan pendalaman Alkitab tersebut. Ibadah Pemuda Blessing Community minggu depan pada hari Sabtu 11 April 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah pemuda ini akan dilayani oleh Saudari Paulina Silitonga. Mari ajak teman, kerabat, sahabat, bahkan pacar, saudara untuk bertumbuh bersama dalam persekutuan pemuda dan kelompok sel di gereja ini. Demikianlah info tentang kegiatan gereja kita. Selamat malam minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Iya, ada sukacita teman-teman. Amin. Iya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh ibadah bersama-sama. Mungkin jumlah kita ya tidak banyak, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Amin. Teman-teman, kita akan ya ini telur Paskah, nanti kita akan ambil satu-satu ya. Nanti saya doakan terlebih dahulu, kita akan ambil. Telurnya boleh dimakan, ayatnya disimpan dan dilakukan gitu ya. Sebelumnya teman-teman, besok kita ibadah Paskah ya. Jadi yakinkan dirimu bahwa besok kita hadir. Amin. Karena itu adalah ibadah spesial di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kemudian ajak teman, ajak keluarga juga untuk boleh ibadah besok bersama-sama. Kita akan setelah ini kita akan games ya. Memang kita ini sudah agak malam ya, jam 9 kurang teman-teman. Nanti kita lihat waktunya aja ya, kalau nggak sempat kayaknya kita kurangi aja games ya teman-temannya, karena kita sudah terlalu malam, takutnya besok kita capek gitu ya. Kita berdiri dulu, kita berdoa buat telur Paskah, nanti boleh ambil satu-satu ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan hari ini, malam ini kami bersukacita karena ada kuasa kebangkitan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, karena Engkau hidup maka ada pengharapan, ada hari esok. Kami tidak pernah takut dan kami tidak akan pernah khawatir karena Tuhan sudah pegang hidup kami. Terima kasih Bapak, kami hari ini akan berbagi telur Paskah. Kami akan berbagi ayat Alkitab. Biarlah ayat Alkitab yang kami terima pada malam hari ini adalah suara Tuhan bagi setiap kami. Berbicara di hati kami masing-masing. Biar ayat ini, firman Tuhan ini, firman Tuhan yang berkuasa, yang hidup ini dapat kami lakukan dan memulihkan hidup kami satu persatu. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Engkau memberkati telur Paskah ini, Engkau memberkati ayat-ayat firman Tuhan yang akan diterima oleh teman-teman di Blessing Community malam hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Boleh bergiliran, silakan ambil satu-satu yuk. Boleh ambil langsung yuk, silakan. Dari tiur dulu, yuk. Pak Teman boleh silakan yuk. Diambil yuk. Ya, dalam nama Yesus. Ya. Ambil yuk, silakan. Ayo satu-satu boleh, silakan. Ya, harus pecah ya. Semua desain sama, yang beda hanya kalimat ayat Alkitab aja ya. Silakan ya, satu orang satu, jangan dua ya. Iya. Nanti pemain musiknya boleh ambil ya. Iya. Singer boleh ambil dulu, singer boleh ambil singer. Iya. Singer boleh ambil ya, silakan. Sisakan untuk pemain musiknya ya.
Iya. Ayat Alkitabnya tolong dibaca, jangan dikoyak ya, disimpan baik-baik. Oke. Baik, kita akan langsung game. Kita akhiri dulu ibadah kita teman-teman, nanti kita seru-seruan bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan kita. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan, Engkau banggakan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan lebih sempurna. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan, Yesus, Engkau, Yesus, Engkau bukan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami kagum hormat akan Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi setiap kami, rela berikan nyawamu, rela berikan dirimu untuk tebus kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, anak-anak muda di Blessing Community ini Tuhan. Ada banyak mungkin tantangan pergumulan yang selalu kami hadapi. Kami jatuh bangun dalam dosa, Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kuatkan kami, Roh Kudus pimpin setiap kami. Biar kami sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, hidup bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan setiap firman yang telah kami terima pada malam hari ini. Puji-pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan berfellowship, kami akan bermain games Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di Blessing Community ini. Berkati kami, biar kami semuanya boleh sama-sama bersuka cita. Berkati ibadah kami besok, kami boleh hadir bersama-sama dengan penuh sukacita, pengharapan bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Nanti kami serahkan juga sepanjang permainan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, pulang kami nanti juga berkati, sertai istirahat malam kami berkati. Tuhan lindungi kami, besok pagi bangunkan kami tepat pada waktunya. Kembali kami memuji Tuhan dalam saat teduh pribadi kami, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kembali beribadah bersama-sama di jam 10 besok Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa dan kami terima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh salam kiri kanannya, katakan selamat Paskah. Ya.